قامت السيدة فريعة من قرية جاتي كبالين بابلان بكاسي بقراءة راتب الحداد عند خروجها إلى بيت الله لأداء مناسك العمرة. وكانت هناك معجزة عاشتها السيدة فريعة عندما تذكرت أنها ستغادر قريبا إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة عن طريق إيداء الأموال في بقالية وهو عملها الشاق من تجارة الأقشاص التقليدية. Ini menunjukkan bahwasanya rumah pertama yang dibangun oleh Allah untuk tempat peribadatan bagi kita manusia adalah Kapling Akhera, persembahan San Kolini 92 Channel bekerja sama dengan Eskia Group, penyelenggara perjalanan ibadah umrah plus Mesir, negeri para nabi, dengan pembimbing utama Ustazah Hajjah Tuti Alawiyah MA, alumni Universitas Al-Azhar Kairo, dosen ilmu tafsir Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali Bekasi. Hikmah Walimatus Sabar yang mana kali ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarramah wal Muhtaramah Ustazah Hajjah Tuti Alawiyah MA. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi awal akhir aja. faradal hajja wal umrata lillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Kalau dia panggil kasih ya, semua. Khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Al-ayah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kafaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul Mukarramah wal Muhtaramah yang sama-sama kita hormati dan juga kita muliakan, calon duyufullah wa duyufu Rasulillah Al-Mukarramah Ibu Farihah yang insya Allah pada tanggal 4 bulan Agustus besok akan berangkat ke dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan juga kota Madinah, atau yang biasa disebut dengan Haramain, dua tanah suci. Kita doakan mudah-mudahan perjalanan beliau untuk melaksanakan ibadah umroh dan ibadah-ibadah lainnya. Jadi utamanya adalah ibadah apa Bu kesana? Umroh. Tapi juga ibadah yang lainnya sangat-sangat dianjurkan untuk kita laksanakan ketika berada di dua tanah suci tersebut. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kelancaran, lokasi kesehatan, lokasi kemudahan, dan yang tak kalah pentingnya semoga Allah berikan kenikmatan di dalam hatinya
untuk bisa melaksanakan ibadah di tanah suci Mekah dan Madinah. Amin. Kau sudah merasakan kenikmatan yang disebut dengan halawatul iman. Nikmatnya keimanan. Insya Allah ketika berada di tanah suci, Bu, gak ada ogahnya sama ibadah. Gak ada capeknya, gak ada ngeluhnya, gak ada marah-marahnya. Kenapa? Kuncinya di sini. Allah yang ngasih. Maka minta kepada Allah. Kita juga bantu, mintakan kepada Allah, kita doakan. Semoga selama di sana senantiasa diberikan apa, Bu? Kenikmatan di dalam hatinya untuk bisa melaksanakan ibadah apapun bentuknya. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Dan tidak cukup sampai di situ doanya. Kita doain juga nanti kembalinya dari tanah suci Mekah dan Madinah, pulang kembali ke tanah air, yaitu kampung Jati. Kita lupa sama kampungnya. Pulang ke kampung Jati dengan membawa umroh yang makbulah. Amin. Umroh yang diterima, yang tidak ada balasan baginya kecuali surga. Kita doain mudah-mudahan juga bisa menjaganya semuanya dari tanah suci, itu yang penting. Jangan sampai, auzubillah, Bu, diprediksi oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu, Bu, jauh, udah lama. Apa kata beliau? Saya di ala ummati zamanun. Nanti kata Nabi akan datang suatu masa di mana orang-orang pergi ke Mekah, pergi ke Madinah itu tujuannya bukan untuk ibadah. Auzubillah. Jadi kalau ke sana bukan mau ibadah, pulang dari sana nggak ada bedanya, nggak ada bekasnya. Ya, paling sekedar cerita, tapi amalia ibadah sehari-harinya tidak ada pengaruh. Ini harus kita hindari. Apa di antara tujuan orang-orang yang berangkat ke sana yang diprediksi oleh Rasulullah? Prediksi itu artinya diperkirakan. Kira-kira begitu ya. Orang Jati paham diprediksi ya. Keren, berarti udah paham. Pulang cerita. Nyak barusan pulang ngaji, pulang ratib. Tahu bahasa keren, prediksi. Tahu apaan prediksi? Tahu. Diperkirakan akan datang suatu masa Nabi orang pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, tujuannya untuk apa? Ada yang cuma untuk healing. Apalagi healing. Paham orang Jati mah keren aja pokoknya. Healing, jalan-jalan dong, lindes untuk sekedar wisata. Maka sampai di sono nggak ada itu keinginan untuk ibadah sepuas-puasnya, sekedarnya aja. Yang ada ngapain? Belajar, selfie, itu ya. Ya bawa duit dari rumah segembolan, sampai di sono semua yang ada di sono dibeli. Ya kata apa? Mumpung ada di sono. Baju hitam seada-adanya dibeli, nyetok ya buat 5 tahun. Masya Allah. Al-aghniya, ciri orang-orang yang punya duit berangkat ke sana tujuannya cuma untuk memuaskan nafsunya saja. Alhamdulillah. Ibu Maria, insya Allah dengan doa kita semua tidak termasuk yang ini. Karena tujuannya ke sana, masya Allah, Bu. Beliau cerita kemarin waktu ngundang, boleh ngumpulin hasil jualan. Beliau punya warung, mana warungnya? Warung ini kesini, ini warung. Jadi keuntungannya ayo dia kumpulin karena diniatin. Saya niatkan untuk bisa berangkat umroh, ya Allah cukupkan. Sambil tiap hari dicemplungin, plung. Kalau bunyi berarti berapa duit kira-kira? Kapan kumpulnya? Jangan pikirin kapan cukupnya. Kita ada zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Banyakin aja itu ya, kafi.
wahai yang maha memberi kecukupan. Pada saatnya, walaupun celengannya nggak cukup, ada yang nyukupi. Amin. Anak-anaknya, mantunya, alhamdulillah semuanya mendukung keinginan ibunya bisa berangkat ke tanah suci. Tujuannya satu, untuk apa? Bisa ibadah di tempat yang paling mulia, paling dicintai. Inna ahabba ardillah, sepaling-paling dicintai buminya Allah. Dan sepaling-paling afdol, inna afdola ardillah. Oh, bukan di keardilah. Itu bumi. Inna afdola ardillah wa ahabba ardillah ilallah. Tanah yang paling mulia, tanah yang paling suci adalah kota Mekah dan juga kota Madinah. Banyak keistimewaan yang akan kita raih ketika kita berangkat ke sana. Maka jangan kita nodai niat kita ke sana dengan tujuan-tujuan duniawi. Healing salah satunya. Kalau mau healing mah ke Marrakas aja, nggak perlu modal banyak. Bisa makan bakso 5 mangkok kalau kuat gitu kan. Ilo beli 5 mangkok, juga susah di sini. Kalau orang dulu mah makan bakso jangan pakai binjirannya. Paham itu yang anak sekarang makanya. Mak saya dulu, bapak saya almarhum kalau dibeli bakso, gue mah jangan pakai binjiran. Mie-nya aja lah, bukan bakso namanya. Mie-nya doang. Tapi orang sekarang ya, Masya Allah. Silakan healing sekali waktu. Tapi ke sana, jadikan tujuan utama kita adalah ibadah kepada Allah, sehingga pulang nanti dari sana dengan membawa efek yang baik, Bu. Lalu lain lagi nih efek nih, Bu, nih ya, saya ajarin yang keren-keren orang cantik. Tadi prediksi, yang kedua healing, yang ketiga efek. Efek paham efek? Oh, bekas. Iya, jadi ada bekasnya, ada pengaruhnya pulang dari sana. Jangan gak ngepek gitu kata anak sekarang. Ngepek gak sih pulang dari sana? Wajib. Ngaruh gak sih? Harus ada efeknya. Nah ini perlu doa ini dari kita. Makanya beliau mengundang kita semua, Bu. Alhamdulillah saya lihat yang hadir luar biasa. Penuh semuanya. Karena kita ikut mendukung ya, Bu ya, pastinya mendoakan beliau ini. Siapapun yang akan pergi ke sana, kita semua akan mendoakannya dan mudah-mudahan kembali juga doa itu buat kita ya, Bu ya. Sampai ketika nanti suatu saat kita juga bisa ke sana. Amin. Bareng-bareng ya, Bu ya. Amin. Beneran. Ayo bulan November bareng saya. Promosi Dato sekalian. Para ibu hadirin sekalian, jadi intinya itu kita doakan berangkat dengan lancar, di sana ibadahnya enak, pulang dari sana juga efeknya besar. Rajin ngajinya, kemarin besok tambah rajin lagi, rajin puasa sunnahnya, rajin ibadah yang lainnya besok lebih rajin lagi, itu yang terpenting. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, yang sama-sama kita hormati. Masih pembukaan ini, Bu. Kira-kira kelar jam berapa ini? Yang sama-sama kita hormati para ustazah, para orang tua kita yang juga hadir, alhamdulillah, menyinari majelis Ratibul Haddad pada pagi hari ini. Berkhusus kalau pegel dia itu kan. Al-Mukarramah wal Muhtaramah cing saya Ustazah Hajah Umroh. Al-Mukarramah Kanda Ustazah Hajah Sarinah. Al-Mukarramah Dinda Ustazah Nur Fadilah. Al-Mukarramah Kanda Ustazah Hajah Mas Ulah dari Gabus nih, Bu, di seberang. Kata saya, Bu, bisa kemari, ternyata masih Al-Mukarramah Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Inayah, orang tua kita Bunda Hajah Mas Muhammad. Sebelum saya lupa, adanya di depan
orang tua kita Ibunda Hajah Titi Nafsah, wakil daripada Ketua Majelis Taklim Salman Al-Farisi, Bu, di depan ya. Karena sehat ya kami sih. ada acara nanti mau nganter anaknya ke cucunya ke pondok pesantren. Juga Al-Mukarramah Adinda Ustazah Dahlia, Ustazah Haja Yoyo Sumiati. Nah, saya putar deh nih, semuanya bagaimana nih? Oke ya, semuanya ya. Para Ustazah, Ibu yang baru pulang haji, Bunda Haja Syamsiah, insyaallah barokahnya Bu masih menebar nih buat kita semua ya Bu ya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, biar nular. Bunda Haja Wahidah, Kanda Mukminah dan semuanya. Ya, kalau nggak enak mah semuanya disebutin, pengen nama Bu tapi jangan waktu. Jadi ceramah nyebutin doang. Ya, maaf, tanpa mengurangi rasa takzim dan mahabbah saya pada beliau-beliau. Semua yang hadir, jamaah saya lihat mukanya enak-enak banget ini, ceria-ceria semuanya, ini cermin dari hatinya, insya Allah. Hatinya yang munawwarin, kalau kata orang Arab, hatinya gembira, maka ditunjukkan wajahnya juga wajah-wajah ceria. Kita berdoa mudah-mudahan kalau hari ini kita doain Ibu Fariah, kelak kita yang akan berangkat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini dia aminnya. Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau ada disebut Al-Haramain, dua tanah suci, yang dimaksud adalah dua kota, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Di mana letaknya ini kota Mekah dan Madinah? Di negara Saudi Arabia. Arab banyak ya Bu ya? Mesir, Arab, Syria, Arab, Tunisia, Arab ya. Lebih spesifiknya ini ya adalah kalau Mekah dan Madinah adanya di negara Saudi Arabia. Apakah Saudi Arabia semuanya itu tanah haram? Tidak. Yang termasuk tanah haram hanya dua kota saja, Mekah dan Madinah. Maka orang melaksanakan ibadah haji dan umroh ya, ini pasti dua tempat ini. Coba-coba orang ibadah umroh cuma ke Riyadh doang. Riyadh itu adanya di Saudi Arabia. Ibu kota Saudi Arabia adalah Riyadh namanya. Orang berangkat umroh dari sini diiringin, diantar, ya diratibin, nyampe Saudi bukan ke Mekah, tapi ke Riyadh. Bisa nggak? Sah nggak umrohnya? Karena umroh itu adalah ibadah yang dilakukan hanya di kota Mekah. Apakah di Madinah kita bisa umroh? Enggak. Ya harus jelas ya Bu ya. Ibadah umroh hanya bisa dilaksanakan di kota Mekah. Adapun di Madinah kita melaksanakan ziarah ke makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ibadah-ibadah lainnya, ziarah ke tempat-tempat bersejarah dalam sejarah Islam, ya, ke Jabal Uhud, kemudian ke apa itu, kuburan para syuhada Uhud dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini menunjukkan bahwasanya rumah pertama yang dibangun oleh Allah untuk tempat peribadatan bagi kita manusia adalah yang ada di Makkah. Allazi bi Bakkah. Di dalam Al-Quran namanya Bakkah, tapi maksudnya adalah kota Makkah. Mubarakan. Nah, yang kita kejar. Di Makkah ini kita akan mendapatkan apa?
keberkahan yang tak terhingga, mubarakah. Di sana kita akan mendapatkan apa? Hudan, petunjuk, hidayah, agar hidup kita ini, Bu, kalau kita berada dalam hidayahnya Allah, tertuntun lempeng jalan hidup kita. Amin. Enak ya? Enak. Perlunya hidayah, maka kita minta sama Allah ya, Bu, ya, tiap hari ya. Dalam sholat sehari semalam berapa kali kita minta? 17 kan. Ihdinas siratal mustaqim. Itu jangan sampai hidayah ini hilang, putus dari diri kita. Bisa-bisa kalau kita berjalan lempeng lahir belok ke kiri, nauzubillah, kalau nggak ada hidayah. Maka di sana kita bisa mendapatkannya, Bu, dengan sangat banyak, dengan sangat luas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di antara keutamaan kota Mekah. Di dalamnya ada Ka'bah, Baitullah, di dalam Masjidil Haram. Masya Allah, kita masuk Masjidil Haram harus dengan adab, harus dengan etika. Jangan samakan ketika kita masuk masjid yang lain, jangan. Bismillah, nanti dibimbing sama Ustadz Amir. Begitu masuk, langkah kanan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, minimal banget itu kita baca. Di atas ada itu ya, bacaan berjalan ya, yang kayak lampu tuh. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, terus kita baca. Di masjid sini juga sama, cuma kadang-kadang pada lupa. Iya Pak ya. Masuk masjid nolong baik. Masuk pakai ke kanan, doa kita minta Allahumma ftahli, ya Allah bukakanlah untuk abwaaba rahmatik, pintu rahmat. Dimasuk, begitu masuk. Kalau dari WC berapa nih masuknya? 3 apa 4? Berarti buat tandaannya begitu. Iya. Ya, biar agak hilang, biar kagak keder. WC 5. Gampang. WC 3 ini dari sini kita masuk. Masuk pintu situ. Begitu melangkah langsung kelihatan Ka'bah, Baitullah. Itu yang nggak ada di kita. Langsung gemeteran hati kita, tersentuh, kita menangis. Masya Allah, suatu nikmat yang luar biasa. Bisa berada di sana, kita bisa beribadah, berdoa, doa juga ibadah. Maka di antara ibadah yang juga harus diperbanyak selama di sana selain sholat juga doa. Doa adalah ibadah. Doa melihat Ka'bah jangan ditinggal. Kemudian apa yang harus diperbanyak ketika berada di Masjidil Haram, harus melaksanakan ibadah umroh, tawaf sunnah banyak. Saya minta sama Ustaz, saya pengen tawaf sunnah. Awalnya kita minta dituntun, habis itu kita bisa ngerjain sendiri kok, insya Allah. Tapi jangan dewek-dewek juga. Jangan disampaikan nama jati ya. Harus ada minimal kita berdua. Ada yang kita pegang dan minimal yang kita ajak juga orangnya yang ngerti juga gitu. Jangan yang penggengan. Ada soalnya jamaah kemarin tuh yang bulan Februari. Mesep tapinya, jadi saya godain mulu, saya bercandain. Nenek-nenek itu, emang dia kagak paham. Jadi ayo bayar saya ini. Saya gandeng. Itu lihat Ka'bah, Ustaz itu apaan gede banget. Ka'bah gune. Oh, langsung dia. Emang ngiranya apa? Masya Allah, yang begini nih benar-benar harus kita bimbing supaya apa perjalanannya ke sana benar-benar bisa dimanfaatkan kebaikan, kita bisa ibadah kepada Allah. Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara kelebihan kota Mekah juga adalah tadi sudah saya sampaikan di awal, ada bumi yang paling dicintai, bumi yang paling mulia di hadapan Allah adalah kota Mekah dan Madinah. Maka nggak ada satu orang pun yang nggak pengen ke sana, kecuali ada alasan-alasan khusus. Ada contohnya, Bu, diajak haji, diajak umroh, enggak. Karena apa? Takut naik kapal.